udah jalanin aja dulu, jangan menyerah aja dulu, udah pokoknya jangan dengerin kata orang, karena setiap orang kita buka usaha pasti ada ya maaf kata, pasti ada yang sirik segala macam, ya kan. Anggapnya bullshit lah gitu loh, jalanin aja dulu udah. Awalnya nggak boro-boro rame, hampir selama 6 bulan pertama itu dibilang saya rugi terus. Cuman ya karena saya emang ada hobi dimasak, jadi saya jalanin aja buat enjoy. Pernah ngalamin namanya sampai 1 minggu berturut-turut pertama buka itu nol, nggak ada yang beli sama sekali gitu loh. Oh banyak yang bilang saya bakal bangkrut dalam waktu dekat. Banyak banyak, jangan salah, itu banyak. Nggak, saya ngomong dulu, nggak cuma dari kalangan sesama pedagang ya, temen bahkan saudara pun pasti ada. Itu saya ngalamin sendiri. Bahkan waktu itu bilang udah ganti aja. Kenapa diterusin kalau emang nggak jalan? Waktu karena 6 bulan itu rugi terus kan. Saya bilang enggak, saya stay. Saya berhasil yakin ini bisa jalan. Selamat malam semuanya, saya Ian, saya pemilik daripada stand sapi kotak yang ada di Pasar Lama. Lokasinya persisnya di seberang BCA. Saya mayoritas menjual burger ya, ada burger, sate wagyu, macam-macam menunya. Cuman dari itu semua yang bestsellernya adalah burgernya. Ini udah jalan berapa lama Pak? Totalnya sampai sekarang ini berarti udah 3 tahun. Background saya sebelum jualan ini tuh saya memang ada background di restoran ya, lebih tepatnya sebagai sous chef. Sous chef itu kayak asisten chef di bawah head chef, itu di Sydney di Australia gitu. Kurang lebih di sana tuh di 3 tahun, hampir 3 tahun, di 2007 sampai 2010. Sebelumnya malah saya saya pulang ke Indonesia itu merit dan waktu itu saya kebetulan punya hobi piara ikan hias laut ya di sana. Jadi saya di sini malah usaha ikan hias laut. Nah, sampai dengan 2019 kira istri bilang kalau emang bisa masak, karena saya punya waktu luang di atas jam 3 sore, kenapa nggak coba buka jual makanan, nggak usah pakai ruko-ruko tapi model street food gitu loh. Akhirnya bukalah di sini gitu loh. Awal buka di sini awalnya nggak boro-boro rame, hampir selama 6 bulan pertama itu dibilang saya rugi terus. Cuman ya karena saya emang ada hobi dimasak, jadi saya jalanin aja buat enjoy. Pernah ngalamin namanya sampai 1 minggu berturut-turut pertama buka itu nol, nggak ada yang beli sama sekali gitu loh. Jadi akhirnya udah saya lanjutin sampai akhirnya ya bisa jalan sampai sekarang gitu. Itu mulai ramenya kenapa tuh Pak? Mulai ramenya ya dari mulut ke mulut kayaknya ya, karena mulai dari kayak ada yang beli lalu dia mungkin cerita ke temennya atau gimana, dia beli lagi langganan nambah. Ya intinya sih kita kayak kalau dikata kayak ngumpulin gulungan, dari gulungan tipis menjadi gulungan tebal gitu aja sih. Emang itu butuh proses gitu aja sih, emang harus sabar. Namanya kayak rugi apa harus udah siap lah, namanya juga bisnis gitu. Modal awal zaman itu saya pertama kali buka tuh saya modal kurang lebih 25 juta, dari mulai gerobak, stok awal ya kan, segala macam ya, kurang lebih 25 juta seperti itu. Untuk peningkatan dari awal sekarang sampai dulu sampai sekarang ya jauh ya. Dulu ya memang mungkin masih baru-baru belum dikenal ya, jadi emang butuh kayak saya bilang ngumpulin gulungan itu ya kan, jadi emang ya pelan-pelan aja naiknya gitu. Ya pernah sempat down ya, kalau bilang down kita sempat pernah ya kan, tapi ya saya ya gimana ya, karena emang secara itu hobi ya kan, passion di saya di situ juga, ya jalanin aja dulu udah. Nanti kayak nggak mungkin nggak rame lah gitu. Masa ya yang di atas nggak denger doa gitu aja sih. Tapi gimana kok biasa mungkin di restoran kadang masak di lapangan gitu? Ya no problem sih, nggak ada masalah gitu loh. Karena kita bawa enjoy aja gitu loh. Nggak ada ibaratnya canggung ataupun tadinya biasa kita di pro kitchen kan emang biasanya nyuruh ya. Kalau saya kan jatuhnya lebih banyak nyuruh orang. Sekarang tahu terjun langsung. Memang ya ada perasaan yang beda, tapi ya udah jalanin aja gitu. Ya alhamdulillah sekarang ya
udah ada hiring karyawan juga ya kan. Udah berapa kok sekarang? 2 jatuhnya. Cuma memang ini kebetulan hari ini pas lagi libur gitu loh. Jadi ya untuk trainingnya pun ya itu juga butuh waktu gitu loh. Nggak semudah itu. Harapan ke depan ya semoga aja bisa jadi lebih besar aja sih gitu aja. Ya udah bisa buka cabang segala macem. Dengan gitu kan juga saya bisa hiring karyawan lebih untuk buka lapangan kerja buat orang lain gitu aja sih. Udah. Nih, buat teman-teman nih kok masih banyak di luar sana mau merintis usaha gitu kok. Tipsnya apa sih kok? Tipsnya never give up aja. Udah. Jangan pernah nyerah. Mau itu ibarat kata kayak sekarang nih hujan-hujanan, ya kan, sepi, dibilang nggak ada orang gitu, ya udah jalanin aja dulu. Jangan menyerah aja dulu. Udah. Pokoknya jangan dengerin kata orang. Karena setiap orang kita buka usaha pasti ada ya maaf kata, pasti ada yang sirik, ada segala macam, ya kan? Anggapnya bullshit lah, gitu loh. Jalanin aja dulu. Udah. Kalau kau sendiri waktu itu ngerasain nggak? Oh banyak yang bilang saya bakal bangkrut dalam waktu dekat. Oh, Banyak yang, banyak. Jangan salah, itu banyak. Nggak, saya ngomong dulu, nggak cuma dari kalangan sesama pedagang ya, temen bahkan saudara pun pasti ada. Itu saya ngalamin sendiri. Bahkan waktu itu bilang udah ganti aja. Kenapa diterusin kalau emang nggak jalan? Waktu karena 6 bulan itu rugi terus kan. Saya bilang enggak, saya stay. Saya berhasil yakin ini bisa jalan gitu. Karena sampai dengan 6 bulan itu saya belum pernah terima komplain masakan saya nggak enak. Berarti kan masakannya cocok, lidah orang cocok. Tinggal jalanin aja dulu, coba gimana. Tinggal rezekinya entah gimana Tuhan yang ngatur. Gitu aja sih. Itu aja. Wis mantap ya. Jadi dulu kok ada yang ngeremehin, sekarang udah sukses. Ya, Gimana tuh? Pembuktian dong. Saya sih ya ketawa kecil aja dalam hati, gitu aja sih. Memang waktu itu ya kebetulan yang ngeremehin juga yang ada yang memang kebetulan usahanya sama, jualan burger, ya kan. Ada yang memang ya temen juga, ada yang memang dari saudara pun juga ada. Jadi ya udah saya anggap aja. Lihat aja nanti deh. Terus kita sama-sama hidup, kita tontonnya gimana gitu loh. Kalau emang saya down, saya jatuh, pasti kan lu juga bisa lihat, ternyata kan bisa jalan. Ya udah ketawa kecil aja gitu aja sih. Kalau support yang terbesar dari siapa? Istri lah, istri dan ibaratnya yang mendorong saya untuk tetap maju itu ya juga anak, gitu aja sih. Itu aja yang paling utama menurut saya. Ya. Ada apa aja sih kok ini? Kini kita mau bikin mozzarella monster burger bestseller kita. Nanti ini daging ini bakal diisi sama mozzarella di dalamnya, ya kan? Lalu kita ada proses nanti toasting bannya ya, ban burgernya. Ban burgernya kita toasting dulu. Ini proses apa kok namanya? Toasting ban. Toasting. Tunggu panas deh. Iya, kita kalau udah panas, punya balik. Kurang lebih berapa lama kok Apanya? prosesnya? Kalau kompor dalam keadaan panas sih paling cuma sekitar 5 detik aja. 5 detik. Udah cukup. Buat manasin aja. Iya, betul. Karena nanti kan ininya kan finishingnya di toasting pakai api lagi. Nah, ini kita isi. Ini mozzarella, keju mozzarella. Dalamnya kita isi. Ini layer pertama mozzarellanya. Nanti di atasnya ada lagi di atas dagingnya. Kalau stok dagingnya sehari bawa berapa kok? Sehari itu rata-rata sih sebenarnya sekitar 10 kilo ya. Tapi kalau kayak hujan begini saya kurangin separuh. Kalau pas hujan mah pasti saya kurangin separuh. Soalnya kalau di pasar lama terus terang kalah dengan hujan. Nah, daging kita taruh. Lanjut, saya dressing ininya, rotinya. Nah, itu apa kok? Ini mayones. Racik sendiri nih.
Sebenarnya sih mixing sendiri ya. Kalau racik sih saya nggak ada. Boleh lihat kok. Boleh kayak gini Mayones doang ya? sih. Jadi saya mixing aja mayones sama saus tomat ya, basicnya. Keju, US cheddar. Ini cheddar cheese. Cheddar cheese. Sayuran. Udah simple dressing aja kalau ini mah. Nah, baru proses masak. Kameranya jangan terlalu deket ya. Oh itu tadi 10 kilo itu buat di hari biasa kok. Iya, Senin sampai Jumat, weekdays. Kecuali kalau kayak hari hujan, itu pasti saya kurangin separuhnya. Kalau di hari weekend, Sabtu Minggu, itu saya tekalin 2 dari hari biasa. 20 kilo. Iya. Itu kurang lebih jadi berapa porsi kok nanti kok? 10 kilo tuh sama dengan 125 porsi. 125 porsi. 10 kilo. Kalau ya 20 kilo ya 250 plus minusnya. Weekend ya. Mm-mm. Pernah lebih dari itu kok? Lebih pernah pas Lebaran utama ya. Lebaran tanggal merah itu lebih bagus. Sampai berapa kok? Pernah tembus 400 porsi. Berapa? 400 porsi. Wah luar biasa. Emang kalau harga sendiri dari kisaran berapa tuh? Kisaran dari mulai 25.000 sampai 35.000. Kalau untuk burgernya ini kan yang dibikin yang 35.000 yang besarnya. Iya. Kalau yang 25.000 tuh ya single cheese 75 gram daging. Menunya tuh beef burger. Kalau wagyunya sendiri asli dari mana nih kok? Iya, Mak. Dagingnya. Oh, Australia. Saya pakai Australian Wagyu. Biasanya masak paling banyak itu. Iya, biasanya iya. Oh ditaruh di situ lah ya. Iya. Ini mozzarella-nya di meltingin lagi. Berapa lapis? Totalnya 5 lapis. Kalau cheese sauce dihitung sebagai keju juga, berarti totalnya 6 lapis. Mm-mm. Berapa lama kok itu di Kurang lebih masaknya tuh proses memasak mulai dari toasting ban, naruh daging itu 3 menit. 3 menit? Paling lama. Nah apa tuh kok? Nah, ini cheese sauce. Oh, Saus keju. Ini udah berapa lapis nih kok? Udah berapa layer nih? Ini totalnya udah dalam daging kan 1 mozzarella ya. Di atas daging 1 lagi, 2 layer. Kalau ini dihitung sebagai keju juga, cheese sauce ini berarti udah 3. Sedangkan untuk di rotinya sendiri, bagian bawah 1, bagian atas 1. Nanti finishingnya tambah 1 lagi. Ini yang ukuran berapa nih kok? Apanya? Kalau yang beef burger. Dagingnya? Ah. Untuk dagingnya ini 125 gram.
Dia mixing dari 3 jenis daging, sirloin, tenderloin, wagyu. Boleh diulang ya kok, ada motor kok? Hah? Oh, boleh. diulang, Bang. Ini mixing dari 3 jenis daging, sirloin, tenderloin, wagyu. Komposisinya 40%, 40%, 20%. 40% sirloin, 40% sirloin, 20% wagyu. Jadi emang dari ketiga jenis daging. Gramasi beratnya 125 gram. Ini udah tutup ban. Finishing akhirnya kita taruh ini Cheese lagi ya? cheese lagi. Wow. Baru kita bakar. Nah, udah kelar deh. Asan bilang apa oke ya? Oke ya. Bang, mau dibungkus tuh bang. Bentar kok. Nah, apa tuh kok? Nah, kita bungkus di atas aluminium foil. Ini buat jaga heatnya tetap ada, jadi kalau dibungkus bawa pulang panasnya tetap ada gitu. Oke. Ini untuk ketahanannya sendiri kok kalau di take away berapa lama kok? Plus minusnya bisa sampai 2 sampai 3 jam sih. Kalau cuaca kayak begini mungkin ya agak turun aja. Oke, sudah kelar. Maaf nih videonya pakai masker, soalnya ada SOP. Iya, nggak apa-apa kok. Aman kok. SOP-nya emang harus pakai. Iya. Sapi kotak. Menunya tuh kayak restoran, mini restoran, cuman memang spesialitinya beef. Jadi kalau kita tuh ada spesialitinya di sate wagyu, burger, ada hotdog, ada burrito. Kalau yang best sellernya itu dari data semua ini itu burgernya. Nomor satunya itu mozzarella masa burger. Nah, dari burger ini ada macam-macam, ada beef burger. Beef burger itu yaitu single cheese 75 gram daging, mixing sirloin tenderloin. Lalu carnivore burger ini dagingnya ditumis, bukan model patty bentuknya. Jadi dia ditumis pakai bawang bombay, bawang putih. Lalu ada mozzarella masa burger, ini yang best seller nomor satunya. Dia tuh 125 gram daging, mixing sirloin tenderloin wagyu, ya kan, dengan 5 lapis keju totalnya. Lalu ada wagyu burger, yang mana ini pakai pure wagyu. Ya. Lalu terakhir adalah Godzilla Burger. Kalau Godzilla Burger ini double stack 250 gram daging, 8 lapis keju. Ini paling besar. Itu yang Gitu. best seller ya? Iya. Kalau yang best sellernya ini mozzarella masa burger. Kalau ini ya jarang-jarang orang beli, cuma saya adain aja. Kalau buat yang pecinta burger, kadang ada yang pesan ini gitu.